Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkat jaringan. Sebelum kita melangkah lebih jauh dari perangkat jaringan, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih definisi dari perangkat jaringan komputer itu sendiri. Jadi, perangkat jaringan komputer merupakan suatu alat atau piranti yang berguna untuk mencapai tujuan dari fungsi jaringan komputer. Nah, di perangkat jaringan komputer ini terdapat 7 perangkat jaringan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah Network Interface Card atau NIC. Network Interface Card atau NIC berfungsi sebagai interface fisik atau sebuah penghubung antara komputer menggunakan kabel jaringan ke peralatan penghubungnya. Nah, apa sih tugas dari NIC itu sendiri? Tugasnya itu ada 3. Yang pertama, mempersiapkan data dari komputer agar dapat dikirim lewat ke media penghubung. Yang kedua, mengirim data ke komputer lain yang terhubung ke dalam jaringan. Dan yang ketiga, mengontrol aliran data antar komputer dan sistem perkabelan. Untuk gambarnya bisa kita lihat di slide ya, untuk network interface card. Selanjutnya kita langsung berlanjut ke bridge. Bridge adalah intelligent repeater. Bridge menguatkan sinyal yang ditransmisikan, tetapi tidak seperti repeater. Bridge mampu menentukan tujuannya. Bridge memetakan alamat Ethernet dari setiap node yang ada pada masing-masing segmen jaringan dan memperbolehkan hanya lalu lintas data yang diperlukan melintasi bridge. Ketika menerima sebuah paket, bridge menentukan segmen tujuan dan sumber. Jika segmennya sama, maka paket akan ditolak. Namun, jika segmennya berbeda, paket diteruskan ke segmen tujuannya. Bridge juga bisa mencegah pesan rusak untuk tidak menyebar keluar dari satu segmen. Ya, selanjutnya adalah hub. Hub merupakan perangkat jaringan yang bekerja di OSI layer 1, physical layer, sehingga dia hanya bekerja tidak lebih sebagai penyambung atau konsentrator saja. Dan hanya menguatkan sinyal di kabel UTP. Karena sifatnya ini, maka hub tidak ubahnya seperti repeater, namun dengan banyak port. Dia tidak mengenal MAC addressing atau physical addressing, sehingga tidak bisa memilah data yang harus ditransmisikan, sehingga collision tidak bisa dihindarkan pada metode kerja si hub ini. Ya, selanjutnya adalah switch jaringan atau switch ya untuk singkatnya. Adalah sebuah alat jaringan yang melakukan bridging transparan atau penghubung segmentasi banyak jaringan dengan forwarding berdasarkan alamat MAC. Switching jaringan dapat digunakan sebagai penghubung komputer atau router pada satu area yang terbatas. Switch juga bekerja pada lapisan data link. Cara kerja dari switch hampir sama seperti bridge, tetapi switch memiliki sejumlah port, sehingga sering dinamakan multi-port bridge. Nah, dilihat dari hal itu, secara umum, fungsi utama dari sebuah switch adalah yang pertama, memberikan sebuah switch membuat keputusan berdasarkan destination port atau tujuan dari port yang akan diakses. Yang kedua, sebuah switch menyimpan tabel yang digunakan untuk menentukan bagaimana cara untuk meneruskan lalu lintas jaringan melalui switch. Dan yang ketiga, Kisco switch melakukan forward frame Ethernet berdasarkan tujuan alamat MAC address dari frame. Jadi di distributor layer switch itu distributor layer switch menerima data dari access layer switch dan akan meneruskannya ke core layer switch. Fitur dari distributor layer switch ini meliputi yang pertama adalah mendukung layer 3, yang kedua high forwarding, yang ketiga gigabyte Ethernet atau 10 gigabit Ethernet, yang selanjutnya
redundant. Yang selanjutnya adalah security atau access control list, link aggregation, dan quality of service atau QoS. Selanjutnya ada yang namanya core layer switch. Core layer switch merupakan backbone, dan core layer switch bertanggung jawab untuk menangani sebagian besar jaringan LAN. Fitur lain dari distributor layer switch itu ada yang pertama mendukung layer 3, yang kedua very high forwarding, yang ketiga gigabit ethernet atau 10 gigabit ethernet, yang keempat redundant, yang kelima link aggregation, dan selanjutnya adalah quality of service atau QoS. Nah, setelah kita membahas tentang switch, kita langsung beralih ke router. Router merupakan perangkat jaringan yang bekerja pada OSI layer 3, network layer. Dan pada layer ini sudah dikenal pengalamatan jaringan menggunakan IP address. Dan router ini berperan penting sebagai penghubung atau penerus paket antara dua segmen jaringan atau lebih. Semisal di suatu warnet ada 10 klien yang menggunakan IP address 192.168.1.xxs. Kita dianggap sebagai network A, sedangkan koneksi pada ISP dialokasikan IP address 202.123.321.xxx. Kita dianggap sebagai jaringan B. Maka agar klien warnet bisa terhubung ke ISP dan juga ke internet, diperlukan satu router di warnet tersebut yang memiliki setidaknya 2 port. Satu port menjadi bagian dari network A dan satunya lagi menjadi bagian dari network B. Selanjutnya ada yang namanya access point. Apa sih access point itu? Jadi access point adalah sebuah pemancar yang menghubungkan komputer-komputer yang terpaut dengan jaringan untuk menuju jaringan yang lebih besar atau internet dengan perantara frekuensi radio. Dan yang terakhir ada modem. Modem sendiri itu berasal dari singkatan modulator demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa atau carrier yang diterima, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem sendiri merupakan penggabungan dari kedua-duanya. Artinya, modem adalah alat komunikasi dua arah. Terdapat beberapa jenis modem, yaitu yang pertama ada modem analog, modem yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Ini yang selanjutnya adalah modem ADSL, modem yang menerima data langsung dari penyedia layanan lewat TV kabel ataupun line telepon. Yang selanjutnya adalah modem CDMA, modem 3G, dan modem GSM. Ya, di sini kita akan memberikan tugas mandiri kepada teman-teman. Tugas mandirinya adalah pertama membuat resume perangkat jaringan berupa ada beberapa poin ya di sini, yaitu ada router wireless, modem fiber optic. Mohon maaf ya, ini terdapat sedikit kesalahan, jadi seharusnya wireless network interface card atau WNIC, dan yang keempat ada repeater. Jadi teman-teman di sini membuat resume berdasarkan 4 poin yang tadi saya jelaskan ya. Lalu resume dan alamat blog dapat dikirimkan ke email yang tertera. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.